Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Baik, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis produk rakitan berteknologi listrik. Oke. Berbicara tentang listrik, ada beberapa peralatan ya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu harus menggunakan listrik. Nah, untuk kali ini itulah yang akan kita bahas ya mengenai peralatan berteknologi listrik. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama itu setrika. Setrika itu peralatan elektronik yang biasa digunakan untuk merapikan pakaian. Pada zaman dahulu, setrika itu biasanya masih menggunakan besi ya, kemudian diberi arang sebagai pemanasnya. Namun, semakin berkembangnya zaman, sekarang setrika itu sudah semakin berkembang dan sekarang sudah menggunakan listrik. Nah, pada tahun 1883, setrika yang aman itu dipatenkan oleh di Amerika Serikat ya. Nah, ini sudah tidak menggunakan batang karbon. Dia juga menggunakan elemen panas. Kalau dulu arang itu kan juga termasuk karbon ya. Namun ada beberapa risiko. Yang pertama, terkadang itu menggunakan terlalu panas ya kalau menggunakan batang karbon, sehingga baju itu kadang mudah terbakar. Nah, sekarang jika menggunakan elemen panas, biasanya juga itu ada tidak terlalu panas sehingga tidak membakar baju. Oke? Bisa dipahami? Oke, yang kedua itu kompor listrik. Kompor listrik ini untuk sekarang itu masih jarang ya digunakan. Biasanya itu masih menggunakan kompor-kompor tradisional. Apakah itu kompor gas, kompor gas ataupun yang masih menggunakan kayu bakar ya. Oke. Namun dengan adanya kompor listrik ini, itu tidak lagi menimbulkan asap ataupun bau ya. Dia itu menggunakan juga namanya elemen panas. Nah, elemen panas ini dia itu bisa diatur suhunya ya. Tergantung kita memasak di suhu berapa bisa diatur. Oke, bisa dipahami mengenai kompor listrik. Oke, kemudian selanjutnya itu mengenai lampu listrik. Lampu listrik ini sudah biasa dipakai ya. Itu pada sekitar tahun 1880 itu dikembangkan oleh Edison, Joseph Swan ya. 1828 sampai 1914. Ini dinamakan lampu pijar. Itu biasa ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Oke. Nah, biasanya dinamakan dengan lampu pijar karena cara kerjanya. Oke, kemudian selanjutnya itu mengenai loudspeaker. Loudspeaker ini biasa digunakan. Dia itu mempunyai magnet permanen yang berbentuk silinder ya. Kemudian kumparan kawat dipasang di antara kutub-kutub magnet di dalam medan magnetnya. Yang kuat dipasang pada corong kayu. Arus listrik yang beragam yang melewati kumparan dan menyebabkan gerakan maju mundur. Saat kumparan bergerak, corong juga bergerak sehingga menciptakan gelombang suara yang sama dengan arus listrik yang bervariasi. Oke. Jadi, kalau menggunakan loudspeaker itu biasanya ada magnetnya. Magnet itulah yang berfungsi untuk menghasilkan suara dari getaran ya. Oke, bisa dipahami. Loudspeaker juga ada juga ya namanya headset. Headset itu cara kerjanya sama, cuma itu diredam ya suaranya. Oke. Kemudian selanjutnya ada televisi. Televisi ini yaitu menggunakan beberapa sistem untuk mengubah pola cahaya ke sinyal listrik di dalam kamera, kemudian mengirim dan menerima sinyal seperti gelombang radio
dan memperagakan sinyal yang diterima oleh dalam bentuk gambar. Oke. Nah, ada juga versi tabung hampa udara dan tabung sinar katode CTR yang menjadi unit peraga. Nah, ini kalau misal menggunakan tabung hampa udara itu masih televisi yang lama ya, yang besar. Tapi kalau untuk sekarang itu biasa lebih tipis TV-nya ya. Itu akibat perkembangan zaman ya. Karena TV yang masih menggunakan tabung itu dia itu menggunakan yang hampa udara itu ya untuk menghasilkan gambar. Kalau sekarang itu kebanyakan yang pakai layar LCD itu sudah langsung tampil gambar ya. Oke. Kemudian selanjutnya kulkas. Nah, kulkas ini juga banyak di rumah, kulkas biasa ya. Nah, kulkas ini atau biasa disebut dengan lemari pendingin, yaitu alat yang digunakan untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan. Nah, ada juga di dalam kulkas itu ada namanya freezer. Nah, itu yang berfungsi untuk pembeku. Oke. Bisa dipahami ya mengenai peralatan elektronik listrik. Oke. Mungkin untuk materinya cukup ya. Silahkan Anda catat di bukunya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Kemudian jika misal masih ada yang tidak kurang dimengerti, silahkan tanyakan langsung. Baik, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.